Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, yakni metode pembelajaran. Saya Juliana Agustin dengan NIM 202106211154 dan rekan saya. Nama saya Fajar Fadilah dengan NIM 202106213111. Nama saya Muhammad Amjad Agrabdana dengan NIM 2021062134. Nama saya Siti Nurhalimah dengan NIM 202106211143. Saya Yunita Gina Amalia dengan nomor NIM 202106211402. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Fungsi metode pembelajaran yang terdiri dari 1. Motivasi ekstrinsik, 2. Strategi pembelajaran, 3. Alat mencapai tujuan. Jadi, fungsi metode pembelajaran adalah memperlancar proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan memudahkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar selama proses pembelajaran. Beberapa fungsi metode pembelajaran yaitu 1. Alat motivasi ekstrinsik. Alat motivasi ekstrinsik adalah sebuah metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk peserta didik. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru tentunya akan menjadikan atau mampu menjadikan setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai dengan kelas tersebut dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode pembelajaran, maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga akan kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa akan kurang termotivasi saat belajar. Jenis-jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran berorientasi teacher-centered. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian materi pembelajaran dan bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik untuk dijawab peserta didik, atau sebaliknya, peserta didik yang ditugaskan untuk menyampaikan pertanyaan tentang topik pembelajaran. Apabila pertanyaan yang harus disampaikan oleh peserta didik, maka guru harus memberi kesempatan terlebih dahulu kepada peserta didik untuk merumuskan sejumlah pertanyaan setelah guru menyampaikan topik bahasan. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari.
Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Mudofir dan Rusdia mengemukakan bahwa metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan memperagakan barang, kejadian, aturan, atau urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dan pokok bahasan materi yang sedang disajikan. Nah, dan yang kedua ada metode pembelajaran berorientasi student-centered. Nah, metode ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada metode diskusi. Melalui metode diskusi, peserta didik dihadapkan dengan permasalahan dan dilatih untuk memecahkan masalah, bertukar ide dan gagasan untuk mencari alternatif solusi dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua ada metode simulasi. Nah, metode simulasi ini lebih tepatnya untuk mengembangkan penghayatan ranah efektif pesan-pesan moral dan keterampilan pemecahan masalah terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial, kisah-kisah nabi, cerita rakyat maupun legenda. Yang ketiga ada metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan pemecahan atau percobaan praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan, biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Yang keempat ada metode penugasan. Nah, metode penugasan adalah penyajian bahan ajar dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan wawancara, pengamatan lingkungan, praktik di laboratorium, mencari bacaan dan perpustakaan, browsing, dan lain-lain. Nah, dan yang kelima ada metode studi mandiri. Metode studi mandiri berbentuk pelaksanaan tugas, membaca, atau penelitian oleh peserta didik tanpa bimbingan atau pengajaran khusus. Yang keenam ada metode pembelajaran TAP program. Metode pembelajaran ini menggunakan bahan ajar yang disiapkan secara khusus. Esensi bahan ajar berisi langkah-langkah secara sistematis yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam menjawab latihan soal atau mengerjakan tugas. Peserta didik diberikan kekuasaan untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketujuh ada metode pemecahan masalah. Nah, metode ini bertujuan untuk merangsang keterampilan berpikir dan membuka wawasan berpikir peserta didik. Hal yang lebih penting diingat pendidik adalah bahwa metode ini dapat melatih siswa dalam mengemukakan pendapat. Yang kedelapan ada metode studi kasus. Penerapan metode ini bertujuan untuk mengembangkan berpikir kritis peserta didik dan menemukan solusi dari suatu masalah. Yang kesembilan ada metode Computer Assisted Learning atau CAL. Metode ini lebih mengarah pada pembelajaran yang terstruktur karena komputer telah diprogram dengan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Pertimbangan dalam memilih metode. Dasar pertimbangan yang menjadi pedoman bagi peserta didik dalam memilih metode pembelajaran mencakup ciri-ciri, metode, dan efektivitas penerapan metode bagi kepentingan peserta didik. Ahmadi dan Prestia 2005 ayat 53 mengungkapkan aspek pertimbangan memiliki 7 dasar pertimbangan, yaitu yang pertama, metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar peserta didik. Dan yang kedua, metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian peserta didik. Dan yang ketiga, metode yang digunakan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mewujudkan hasil karya. Yang keempat, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan peserta didik untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi. Yang kelima, metode yang digunakan dapat mendidik peserta didik dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode yang digunakan dapat mengenalkan perjanjian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, metode yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan cara belajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individual agar siswa bisa mengatasi permasalahan menggunakan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar bisa dilakukan menggunakan cara yang terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu. Yang keempat, mempermudah proses pembelajaran. Yang kelima, mengantar pembelajaran ke arah ideal secara cepat dan tepat. Yang keenam, pembelajaran lebih menyenangkan dan penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Sekian materi dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.